Pernah nggak sih lu ngerasa ketika lu mau cek sebentar Instagram atau TikTok, terus tiba-tiba kok udah sejam kita berada di Instagram dan di TikTok itu, scroll-scroll nggak kerasa sampai malam, sampai tengah malam, bahkan sampai subuh. Terus lu mikir gitu kan, duh, kok gua lemah banget sih? Kok gua terus-terusan di berada lingkaran yang terus sama gitu kan, nyekrol lagi, nyekrol lagi. Apakah ini salah lu yang terus-terusan nggak bisa berhenti dari nyekrol Instagram atau TikTok atau sosial media lainnya? Riset mengatakan bahwa memang sosial media itu diciptakan seperti kasino atau permainan jackpot. Orang itu dituntut untuk atau dorong untuk terus-terus menerus diem di sosial media. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengapa kemudian sosial media sangat adiktif. Ada sebuah jurnal yang meriset yang berjudul Addictive Features of Social Media or Messenger Platforms and Premium Games against the Background of Psychological and Economic Theories, karya Christian Montage dan lain-lain. Ada beberapa kenapa kemudian misalnya memang media sosial itu memang dibikin adiktif, dibikin kita itu candu terhadap mereka. Pertama, ada yang namanya variable reward schedule. Ini prinsip psikologi yang dipakai mesin slot. Intinya, hadiah datang secara acak. Kita nggak pernah tahu kapan dapatnya atau seberapa besar. Di media sosial, ini hadir dalam bentuk likes, komentar, DM, dan notifikasi lainnya. Kadang banyak, kadang sedikit. Dan otak kita suka banget sama kejutan-kejutan yang nggak bisa diprediksi. Ya misalnya ketika kita post story atau post feed di feed, kan kita menunggu secara tidak sadar siapa yang like, siapa yang komen, siapa yang ngelihat. Misalnya nih di dalam riset ini, likes, comment, and notification operates on variable reward schedules, similar to slot machines, triggering dopamine release and enforcing usage habits. Tiap kali ponsel bunyi, otak kita mikir, wah siapa nih? Apa yang aku dapat? Dan kita terdorong buat ngecek lagi dan lagi. Yang kedua, scroll yang terus-menerus yang tidak ada berhentinya. Kalau pikirin misalnya di TikTok atau Instagram, ketika lu scroll, apakah ada batas akhirnya? Apakah lu merasa bahwa, oh ternyata setelah scroll 10 kali, nggak ada scroll lagi? Tidak. Lu nggak akan nemuin platform seperti itu, kecuali di YouTube mungkin ya. YouTube itu karena videonya panjang. Tapi ketika di YouTube Short, sama aja gitu kan, karena itu mencoba untuk melawan TikTok. Nah, kata peneliti bilang, di dalam riset ini, infinite scroll removes stopping cues, creating a seamless stream of content that encourage prolonged engagement. Nah, memang desain ini disengaja untuk menghilangkan momen kita berhenti dan berpikir. Jadi nggak ada, oke cukup deh gitu kan, nggak ada. Akhirnya tanpa kita sadar, kita nyemplung di luang waktu. Kita terus-terusan scroll, 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 scroll. Dopamin kita naik, otak kita bahagia karena misalnya tertawa-tawa gitu kan, liatin video komedi ataupun video-video sedih yang memang eh, sosial media ini kan audio visual kan, udah mah visualnya menarik, audionya juga menarik, bener-bener ya kita terjebak di dalam scroll-scroll yang terus-menerus tanpa berhenti. Nah yang ketiga, sosial media juga sebagai ajang validasi eksternal atau social validation. Sosial media mengubah interaksi menjadi sebuah klik atau ketikan. Misalnya, eh, ketika kita upload foto, kita menunggu siapa yang like. Ketika kita upload story, kita lihat terus-menerus siapa yang memperhatikan kita dengan lihat viewernya gitu kan. Siapa yang udah lihat story kita. Ini menjadi masalah karena tolak ukurnya itu berubah menjadi sekedar angka gitu loh. Ketika banyak kita senang, ketika sedikit kita merasa cemas, atau merasa tidak diperhatikan, atau merasa tidak berhasil. Siklus itu memicu kita untuk terus posting lagi, kemudian mengharapkan like, yang mana pada akhirnya itu kepercayaan diri kita itu digantungkan pada
likes, komen, atau share. Kemudian yang keempat, ada FOMO, fear of missing out. Ada fitur stories yang hilang 24 jam. Nah, ini juga meningkatkan rasa FOMO kita karena kita takut kehilangan momentum. Oh, dia udah upload story nih. Kita lihat. Karena takut kehilangan, karena kan cuma 24 jam. Atau mungkin misalnya yang upload story ini nggak sampai 24 jam udah dihapus lagi. Atau misalnya lihat di sosial media berita-berita terkini, tren-tren terkini, yang itu juga diciptakan di sosial media gitu kan oleh teman-teman yang lainnya. Ada ketakutan akan ketinggalan sesuatu atau tren-tren tertentu. Nah, yang kelima, ini juga berdampak pada kesehatan mental. Ketika misalnya kita terus-menerus scroll, scroll, membandingkan, ada social comparison di sana. Kita melihat, wah teman kita udah kerja di sini nih, wah teman kita jalan-jalan terus nih, wah teman kita ke kafe-kafe yang estetik atau yang keren terus nih, banyak duitnya nih. Sedangkan kita cuma bisa rebahan di kasur gitu kan. Ada ada perbandingan yang dilakukan oleh kita. Ini meningkatkan kecemasan. Belum lagi misalnya ketika kita tidak bisa ngontrol itu, terus menerus scroll, scroll, scroll dan tanpa berhenti dan kita menaruh kesenangan kita di sana di sosial media. Ketika kita dijauhkan dari HP kita merasa, ada yang hilang atau dikit-dikit buka HP lagi, dikit-dikit buka HP lagi. Seperti kita tergantung gitu, bergantung, candu terhadap sosial media. Itu akan membuat efek yang cukup signifikan, misalnya depresi, kesepian, stres. Selain itu juga efeknya adalah brain rot gitu kan. Otak kita menjadi lebih mengecil atau tidak bisa lagi untuk fokus karena terdistract dengan hal-hal yang cepat, scroll-scroll. Sehingga otak kita itu selalu menginginkan hal yang baru, tidak bisa fokus dalam waktu jangka panjang. Jadi, kalau memang kita merasa terjebak di sosial media, ya kita harus aware terhadap diri kita. Apa sih sebenarnya sosial media itu? Kenapa kok kita tidak bisa mencegah dari sosial media? Apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk lebih aware bahwa sosial media ini ada baiknya, tetapi juga ada buruknya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bermedia sosial itu dengan sadar? Apakah kita bersosial media itu dengan benar-benar pilihan atau memanfaatkannya dengan maksimal untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan yang tidak sementara atau sesaat. Jadi sekali teman-teman coba diamkan HP selama 1 jam dari diri teman-teman dan coba untuk melakukan hal yang lain seperti nonton film misalnya yang lebih panjang, atau baca buku, atau ngobrol dengan teman. Itu mungkin menjadi lebih baik atau lebih memberikan kesenangan atau kebahagiaan yang bermakna. Kecuali memang teman-teman menjadi sosial media spesialis gitu atau sedang riset tertentu. Itu kan pun ada jam dan waktu tertentu. Jadi itulah kenapa kemudian sosial media bikin candu dan beberapa hal atau akibat dari sosial media. Terima kasih.